رسول الله سيدنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال كتب الشافعيات العباد والبلاد الحبيب عبد الله بالعرب حتى ترضى عنه ونفعنا به وبالعلم والعلم. وأوحى الله إلى آدم عليه السلام. Allah mewahyukan kepada Nabi Adam alaihissalam arba'u khisalin, ada 4 hal, 4 perkara, fihinna jima'ul khairi lak wa liwaladik. Di dalam 4 hal ini maka menjadi berkumpulnya kebaikan untuk kamu dan untuk anak kamu, untuk turunan kamu. Kalau kamu memperhatikan 4 hal ini kamu laksanakan, maka al-khair, kebaikan itu akan terjadi untuk kamu dan untuk anak turunan kamu. Pertama, khoslatul li, 4 hal. 1 hal untuk aku, 1 perkara untuk aku. Wa khoslatul la, perkara kedua untuk diri kamu. Wa khoslatun fima baini wa bainak, perkara yang ketiga antara aku dan kamu, kata Allah. Wa khoslatun fima bainaka wa baina ibadi, perkara yang keempat antara kamu dan hamba-hambaku. Apa yang dimaksud khoslatun li, perkara untukku, amal ladhiya li, perkara yang untukku, fata'buduni la tusyriku bi syai'a, kamu harus beribadah khusus untuk aku, tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu pun yang lain. Ibadah ikhlas, ibadah ikhlas. Jangan sholat karena selain Allah, jangan sedekah karena juga selain Allah, jangan juga haji umroh karena juga selain Allah, khusus untuk Allah. Ibadah itu saudara diperuntukkan untuk Allah. Yang kamu selain Allah tempat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mereka beribadah kepada Allah, memurnikan ibadah untuk Allah. Urusan agama itu Allah, ibadah ini. Karena kalau kita beribadah untuk Allah tapi ingin dipuji orang, ingin dihargai orang, ingin ngeraup suara, ingin itu enak itu. Kalau bahasa sekarang salah alamat. Anda tinggal di Surabaya, kirim surat kepada teman atau saudara di Banyuwangi, isi surat semuanya untuk yang di Banyuwangi, masuk amplop, alamatnya Solo. Sampai kemana kira-kira? Solo. Sholatnya ente, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inti baca wirid semuanya untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah. Nanti alamatnya ingin dipuji sama orang, ingin dihargai sama orang, sampai sama Allah. Ya sampai sama Allah. Karena itu kalau kamu bisa menjadi ibadah kamu untuk Allah dan kamu tidak pernah menggabungkan selain Allah dalam ibadah kamu, maka tinggal 3 perkara, semuanya akan jadi khair bagi kamu dan juga bagi anak turunan kamu. Yang kedua, wa amal lati hiya la fa'amaluka ajikabi. Adapun yang untuk kamu, maka amalnya kamu bukan untuk Allah.
Emangnya Allah perlu sholatnya ini? Emangnya Allah perlu baca Quran kamu? Zikirnya kamu? Nggak ada. Kamu beribadah kepada Allah bukan karena Allah perlu ibadahnya kamu. Kamu beribadah kepada Allah karena kamu perlu ibadahnya kamu kepada Allah. Kenapa? Karena Allah membalas kamu dengan amalanmu. Man 'amila shalihan nafsi wa man asaa fa'alaiha. Orang beramal soleh itu manfaatnya untuk dirinya. Orang yang dia dari itu beramal jelek, motornya untuk dirinya, bukan Allah. Biar jatuh martabat Tuhan, ayo kita maksiat yang banyak habis. Tuhan itu bukan presiden atau raja bisa dilengsarkan, saudara. Biar mulia Allah, kita ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, tidak menambah sedikit pun kemuliaan Allah. Dalam satu hadis Nabi menerangkan, "Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an." Seandainya manusia dahulu dan yang akan datang, makhluk jin maupun manusia, dijadikan satu, semuanya menjadi hatinya seperti orang paling takwa kepada Allah. Anggap semuanya hatinya seperti Nabi Muhammad. Ada yang lebih hebat. Itu tidak sedikit pun menambahi kerajaanku, kemuliaanku, kata Allah SWT. Coba biasakan kalau ada di majlis, di silentnya ini sudah disiapkan, tidak punya di silentnya biar nggak ganggu. Ini punya anak saya juga. Sebaliknya, kalau seandainya manusia dahulu dan yang akan datang, golongan jin maupun orang manusia, makhluk halus maupun makhluk yang kasar, menjadi manusia yang paling jahat, ala galbi afjari rajulin minkum, mana kosong dari kami mulki syai'an. Tidak ada sedikit pun itu mengurangi derajatku, kata Allah. Karena ibadah gak ada sedikit pun efek sama Tuhan. Itu untuk diri kamu. Maksiat tidak ada sedikit pun merugikan Allah. Itu merugikan diri kamu. Terus hadis itu, wala anna walakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum istama'u ala sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa mimma indi syai'an illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahr. Seandainya makhluk yang dahulu dan yang akan datang, jin dan manusia kumpul di satu tempat, ini bisa bayangkan berapa miliar tuh mereka. Semuanya minta permintaan yang hebat-hebat. Ini minta istana, ini minta sekedaran, ini minta yang luar biasa. Dan semua aku gabungkan semuanya, tidak mengurangi daripada milikku sedikit pun, kecuali seperti menguranginya satu jarum dimasukkan ke samudra lautan, diangkat. Nyusut kira-kira nggak ada, nggak mengurangi daripada milik Allah. Nah, karena itu jangan pernah menilai ibadah itu besar kecil, nggak ada nilai di sana. Beribadahlah yang sekiranya kamu itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu perkara khusus untuk Allah, yaitu ikhlas kalau dalam beribadah. Perkara untuk diri kamu,
amal soleh kamu, manfaatnya kembali kepada diri kamu. Yang ketiga, wa amal lati hiya fima baini wa bainak fa alaika du'a wa alayya ijabah. Adapun antara aku dan kamu ada tugasnya kamu dan ada janjiku. Tugasnya kamu yang banyak doa. Aku Allah janji menerima doa kamu. Minta apa sama Allah setelahnya? Karena Allah Maha tahu. Allah Maha tahu apa yang kita perlukan, kita butuhkan. Allah Maha tahu. Untuk apa kita minta? Nah, ini kata Wadat, "Gad kafani ilmu Rabbi min su'ali." Cukup ilmunya Allah. Allah itu mengetahui daripada kita mengingatkan, daripada kita memohon, daripada kita berusaha. Allah Maha tahu. Dan Allah Maha bisa memberikan semua hajat kita tanpa kita harus berdoa dan tanpa kita harus berikhtiar. Terus kalau kita yakin itu Allah Maha mengetahui, apapun yang kita berdoa, doa wabtihari syahidun li, aku ini berdoa, aku ini berusaha untuk membuktikan aku ini adalah hamba yang selalu butuh dengan Tuhan. Aku ini berdoa bukan karena Allah nggak tahu apa permintaanku. Aku ini berikhtiar bukan Allah tidak mampu memberikan aku tanpa dengan ikhtiarku, tapi aku berikhtiar, aku berdoa untuk membuktikan aku adalah hamba yang selalu butuh padanya. Walihada sirri ad'u fi yasari wa asari. Karena sir iftigar ilallah, karena rahasia menjadi hamba yang selalu miskin di hadapan Tuhan, menjadi selalu hamba yang selalu perlu dengan Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan. Aku selalu berdoa bukan hanya dalam keadaan susah saja, dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan lancar maupun dalam keadaan serem, dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan. Kapan kita dapat? Kita tidak perlu sama Allah. Ente sehat tidak perlu sama Allah. Ente sakit sama keperluan kita. Ente hidup perlu, ente mati juga perlu, ente di daratan, di lautan selalu perlu kepada Allah. Sirriftigar, aku berdoa selalu kepada Allah, bukan karena Allah tidak tahu apa hajatku, tapi itu adalah karena semata-mata untuk membuktikan aku hamba yang selalu memerlukan bantuan, selalu memerlukan pemberiannya. Ana abdun sara fakhri inna fakhri wa tirari. Aku ini hamba yang menjadi kebanggaan apa? Selalu butuh dengan Tuhanku. Kalau Anda butuh dengan manusia, Anda menjadi orang hina. Kalau Anda perlu bantuan manusia, Anda menjadi orang hina. Tapi kalau Anda selalu membutuhkan Allah, maka Anda semakin mulia. Doa setiap saatnya. Perkara pertama, khusus untuk Allah, ikhlas dalam segala hal. Kedua, untuk diri kamu, amal soleh berbanyak, karena itu manfaatnya bagi diri kamu. Ketiga, antara kamu dengan Tuhan, perbanyak doa, karena Allah Maha mengijabahi doa. Keempat, wa ammal ladhiya fima bainaka wa baina ibadi fatashabuhum bima tuhibbu an yashabuka bih. Adapun kamu dengan hamba-hambaku, hubungan kamu dengan hamba-hambaku, kata Allah juga berkata, maka jadilah orang yang bisa hidup bersama mereka untuk kamu berbuat baik sebagaimana kamu berharap saudara kamu berbaik kepada kamu. Yang kamu harapkan apa? Saya punya tetangga baik, saya punya tetangga menghormati saya, membantu saya. Jadilah kamu tetangga yang
saya berharap keluarga saya bisa silaturahim kepada saya, menghargai saya. Jadilah kamu keluarga yang silaturahim dan menghargai saudara kamu. Oh, saya berharap orang-orang yang mampu dari itu bisa membantu saya. Jadilah kamu orang yang ketika mampu membantu yang kurang di antara keluarga kamu. Terus demikian. Dan ij'al nafsaka mizanan baina qaumin nas. Jadikan diri kamu itu seperti timbangan antara kamu dengan manusia. Jangan menuntut manusia berlebihan. Kamu harus hormat kepada aku, tapi kamu gak hormat sama dia. Kamu harus cinta pada aku, tapi kamu tidak cinta pada dia. Minimal perlakukan manusia itu seperti diri kamu yang berharap. Kalau perlu, perlakukan manusia itu lebih daripada yang kamu harapkan. Bisa nggak kira-kira? Ya? Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsan minha aw rudduha. Kalau kamu itu dihargai manusia, hargai dengan yang lebih baik daripada penghargaan dia. Minimal balas setimpal yang sama. Masih ingat orang dulu itu? Orang dulu sering enter-enteran ya, sering enter-enteran gitu. Kadang-kadang panen mangga, tetangganya dikasih dua. Nah, karena ngasih, akhirnya ada apem di situ. Piringnya tadi itu untuk antarkan itu dikasih apem, dibales. Sekarang ada orang kirim-kiriman, belum panen sudah dijual. Tidak ada, muamalah tidak ada, musahabah tidak ada sekarang. Ini yang terjadi krisis ini sekarang. 4 hal ini kata Allah kepada Nabi Adam, 4 hal ini kalau kamu lakukan, kamu perhatikan dan kamu sukses, maka khairlah wali waladi. Allah akan kumpulkan semua kebaikan dunia, akhirat. Kebaikan apapun dikumpulkan oleh Allah pada kamu dan juga anak-anak kamu. Dan juga anak-anak kamu. Karena itu Masya Allah, Tabarakallah, ya? Jadi hubungan kita dengan Allah bagus. Hubungan kita dengan makhluk juga bagus. Setiap saatnya kita menjadi orang yang perlu dengan bantuan Tuhan dan ikhlas dalam segala hal, tulus dalam segala hal. Masya Allah. Wa fi suhuf Ibrahim alaihissalam. Dalam suhuf Ibrahim alaihissalam, jadi ada kitab, ada suhuf jamak sahifah. Wajib kita beriman itu ada suhuf yang diberikan, karena di dalam Al-Quran inna hadza la fi suhuf Ibrahim. Sekalipun mungkin sudah buktinya tidak ada, tapi karena Al-Quran sudah menas, maka wajib kita percaya. Wajib kita percaya. Taurat wajib kita percaya. Sekalipun kita tidak meyakini Taurat yang sekarang ini adalah yang sesuai di zamannya Nabi Musa. Injil wajib kita percaya. Sekalipun Injil yang sekarang ini adalah bukan Injil yang ada di zamannya Nabi Isa. Zabur kita percaya. Sekalipun kita yakini bahwa Zabur yang sekarang tidak seperti Zaburnya Nabi di zamannya Nabi Dawud. Kita wajib untuk meyakini itu semuanya. Tapi kita tidak harus meyakini yang ada sekarang ini. Kenapa? Karena Al-Quran menerangkan banyak yang merubah-rubah. Apa buktinya? Ya, yang ahli itu yang akan buktikan. Ya, di antara yang paling jelas buktinya bahwa bukan dengan bahasanya Nabi Isa Injil yang ada sekarang, pakai bahasa terjemahan. Pakai bahasa terjemahan. Karena itu sulit untuk membuktikan yang sesuai dengan bahasa Nabi Isa. Nggak mungkin Nabi Isa dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dengan bahasa yang beliau sendiri. Nah, dalam Sahifah Ibrahim diantaranya wa'alal agil an yakuna mumsikan lilisani.
orang yang disebut akil. Apa akil itu? Yang cerdas. Akil ya, yang cerdas bukan hanya sekedar menghafal ya, tapi betul-betul paham akibat, diperhitungkan betul. Orang yang akil itu adalah pasti dia dari itu menjaga lisannya. Saudara, dikatakan oleh Al-Quran, fakir tumakul, wadabir tumamal. Pikir dulu sebelum ngomong, manfaatnya baru ngomong. Atur dulu baru kamu berbuat. Planning kalau bahasa sekarang. Diprogram dulu. Masa bangun rumah asal bangun, diprogram dulu. Oh bentuknya begini, oh kamarnya begini, oh ini baru nanti dibangun sesuai dengan program yang ada. Amal begitu, dakwah juga begitu. Jangan asal-asalan. Nanti akhirnya keliru nanti. Dalam penyampaian keliru jadi fitnah nih bergumanya. Atur program baru lakukan. Kemudian pikir baru ngomong. Kalau kita kan enggak. Kalau sudah terjadi fitnah, tak pikir gini, nyesel saya. Yo pikirin budi. Orang berakal lah gitu. Orang berakal itu jaga di sana. Kata-kata itu ibarat peluru, saudara. Ibarat peluru. Jangan asal kamu tembakkan. Bidik dulu. Persis baru keluarkan. Yang di mulut juga begitu. Ya, jangan asal kamu ngomong. Ini saya tunjukkan kepada siapa. Manfaatnya baru bicara. Kalau enggak, akhirnya peluru itu bukan menghasilkan manfaat, tapi bisa melukai atau membunuh orang yang tidak bersalah. Lisan juga begitu, saudara. Jangan asal ngomong. Jangan-jangan nanti kamu telah memfitnah orang yang tidak bersalah. Pikir baik-baik, ini manfaat apa enggak? Itulah orang mukmin. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang benar-benar mantap imannya kepada Allah dari kiamat, ngomongnya harus baik. Falyaqul khairan aw liyasmut, atau diam. Selamat. Ya, orang mukmin itu al-mukmin idza takallama ghanim wa idza sakata salim. Orang mukmin itu kalau berbicara pasti mendapatkan pahala. Beruntung. Kalau dia diam pasti selamat. Pasti selamat. Karena itu orang yang selamat itu yang banyak diam. Man sholata baca. Siapa orang yang banyak diam, dia akan selamat. As-sabtu hikmah wa qalilun fa'ilu. Diam itu banyak hikmah, banyak hikmah. Bukan hanya ilmu, tapi hikmah. Ilmu bisa diberikan walaupun orang munafik atau orang kafir. Tapi hikmah, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Tapi hikmah tidak Allah berikan kecuali orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal itu hikmah, diam itu banyak hikmah. Wa qalilul fa'ilun, tapi sedikit yang mau diam itu. Yang komentar banyak. Ada nadoin komentar. Belum, waduh, terus ya. Habis. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mi'raj, Nabi melihat satu keanehan. Ada banteng atau sapi keluar daripada lubang yang kecil. Keluar, udah lubangnya. Tapi ketika sudah keluar, nggak bisa masuk lagi. Ya maksud, ya Jibril, ini apa ya? Nah, itulah misal manusia yang ngomong nggak pakai mikir. Terjadi banyak masalah, terjadi fitnah,
Mulut mudah untuk berbicara, tapi untuk menarik bicaraan nggak akan bisa, saudara. Nah, jangan terjadi itu semuanya. Orang yang berakal pasti dia akan mengunci lisannya, tidak keluar kecuali setelah pertimbangan dan pemikiran ini adalah al-khair, bagus dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Arifan bi zamane. Orang yang adil, orang yang katakan adil itu saudara, ngerti dengan keadaan zamannya. Kapan dia berbicara, paham. Kapan dia harus berhenti, paham. Kapan dia dan itu datang, kapan dia itu pergi, paham. Kapan dia memberikan sedekah, kapan, paham. Oh, saking hebatnya dia mau bersedekah, jam 2 malam diketok rumahnya orang bersedekah 5.000. Ini orang yakin, walaupun itu bentuk kebaikan. Berdakwah 2 jam, mulai orang tadi itu seger sampai loyo. Ini orang harus paham, ya? Orang itu harus paham dengan zamannya, dengan waktunya, saudara. Kapan kamu tadi itu menjadi orang yang layak untuk berbicara, untuk membaca, untuk itu Anda harus paham. Ini kadang-kadang kita nih melihat ada orang tidak tahu munasabah. Baca Quran itu bagus, saudara, qiraat itu bagus, tapi disesuaikan dengan zamannya. Oh, ini lagi orang kawin, yang dibaca Qu anfusakum wa ahlikum wa quduhan nasu wal hijaru 'alaiha malaikatun ghidadun syidadun. Ini perkawinan cerita nih. Paham ya? Ini ngerti. Nanti maulidnya Nabi bagus ya. Maulidnya bagus. Qiraat. Ya. Allah. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalatu ala aqlabikum wa man kharib ala aqibai fala yadurru syai'a. Ini cerita ini menghormati kelahiran Nabi, diceritakan matinya Nabi. Perkawinan. Qasidah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husni. Yang terjadi ini orang bawa akil. Suaranya enak tapi tidak akil ini orang. Al-akil itu arif di zaman ini, tahu dengan zaman ad-dinasab. Termasuk arifan di zamannya, tahu dengan keadaan dengan waktu gitu ya. Ketika dibacakan ilmu, maka ya kita dengar. Oh, ini bukan waktunya ngobrol nih. Oh, ini bukan waktunya ngobrol nih. Kita dengar ilmu. Ini hakim. Ini ada majelis di sana yang merokok, cerita halim, cerita itu ada mau hakim. Ini tidak tahu waktu. Ketika dibaca Quran, ya saatnya kita diam istimewa. Ketika dibacakan Maulid, ya saatnya kita banyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus tahu waktu, ada akil. Ini akil. Orang yang akil itu menjaga lisannya tidak keluar kecuali bagus. Tahu dengan waktunya apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia bersikap. Mukbilan ala syani. Dia selalu itu memacu diri untuk urusan yang mulia. Jaga kehormatan, saudara. Kalau inti dipanggil ustaz, bagaimana yang harus kamu lakukan? Kalau kamu dipanggil walid atau abi atau abuya atau abah, apa yang harus kamu lakukan? Kalau kamu dipanggil sebagai suami, bagaimana yang harus kamu lakukan? Kalau kamu dipanggil ibu, bagaimana? Mukbilan ala sya'ni. Jadi orang yang tepat. Jangan ustaz tapi beradab seperti orang di pasar. Ya? Jangan suami tapi kamu tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Jangan orang tua tidak menjadi contoh pada anak. Mukbilan ala sya'ni. Jadi diri kamu di rumah.
suruh muridnya kamu atau orang lain sholat berjamaah tapi kamu sholat sendiri. Jangan suruh orang yang beradab tapi kamu gelil adab. Mungkinan ala sya'ni. Itulah orang yang adil. Nah, karena itu sangat jelek sekali orang itu tidak menjaga muruahnya, sudah. Karena dia tidak paham nilai yang harus dia jaga pada dirinya. Nah, itu Sultan ini bilangin juga ya, panggil seorang Sayyid Habib, jaga kehormatan itu. Di mana kamu harus duduk, di mana kamu harus bergabung, apa yang harus kamu sikapkan, jaga. Itulah orang yang adil. Bilang ala sya'ni. Nah, wa alal adil, bagi orang berakal, antakuna lahu arba'u sa'at, dia harus punya 4 waktu dalam setiap harinya. Jadi kehidupannya dibagi 4 waktunya. Diatur ada 4 waktu ini. Fasa'ah yunaji fiha rabbah, saat dia untuk menghajat kepada Allah. Yang sekiranya dia punya waktu untuk dia hanya kepada Tuhannya. Ini biasanya di akhir malam. Ya, dia ibadah sama Allah, meneteskan air mata. Rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina, termasuk 7 golongan nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan arsy Allah. Nggak ada naungan payung, naungan pohon, nggak ada, hanya naungan arsy Allah. Dan 7 golongan termasuk orang yang menyediakan waktu ketika dia sepi, kemudian meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasakan ada waktu itu, saudara. Ya. Yang kedua, sa'a yuhasibu fiha nafsah, waktu untuk menghisab dirinya. Waktu untuk menghisab dirinya. Anda kan harus punya waktu untuk melihat itu pemasukan dan pengeluaran, untungnya. Setiap saatnya Anda harus cek ini kitab ini, ini kursi ini, ini laku berapa? Loh kok 2 gak ada, cari. Ini kursi kok ini gak ada, cari. Menghisap itu semuanya. Kita juga harus menghisap pada umur kita sendiri. Antum dulu jadi anak, kemudian kawin jadi suami, naik pangkat. Setelah itu punya anak jadi abi, dan punya cucu jadi mbah, jadi jin, habib. Setelah itu jadi wajib. Ya, terus masih seperti zuhur lagi, seperti anak kecil lagi. Ya akhi, al-adil harus punya waktu yuhasib nafsah, menghisab dirinya. Anak harus zuhur lagi. Jangan-jangan nanti jinnya ditertawakan sama anaknya. Kenapa? Toleran gafle. Ini cucunya ditertawakan, lucu jadi. Sa'a yuhasib nafsah, khalas. Calon-calon yang akan dibungkus kafan, apalagi hisab diri kamu. Saat yuhasib nafsah, itu orang yang adil, saudara. Orang adil itu tidak menjadikan waktunya itu tidak bernilai. Bukan bernilai berlian, bukan bernilai dolar, tapi bernilai surga, saudara. Bernilai surga. Kadang-kadang
sa'atun minhu tushtara aw tashtari bimil'i samai wal ardi ayyan dhayati. Umur ini kadang-kadang sesaat dari umur kamu itu, kamu bisa gunakan amalan yang bisa menguntungkan surga yang luasnya langit dan bumi. Coba kamu misalnya yang merasa banyak dosa, gunakan untuk istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Betul-betul kamu resapi akan lebih berusaha. Kamu gunakan untuk sholawat, berani. Berapa kali kamu dapat sholawat dari Allah? Kamu gunakan untuk baca la ilaha illallah, miftahul jannah, la ilaha illallah, kunci surga, la ilaha illallah. Kamu gunakan untuk baca Quran, berhuruf kamu akan mendapat pulang. Kamu gunakan untuk mengajar Al-Quran, kamu menjadi orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Kamu gunakan untuk mencari ilmu, kamu gunakan untuk apa? Menghisab dirinya, saudara. Biasanya menghisab itu 2 waktu pertama sebelum tidur, malam hari. Hari ini apa amalan aku yang luput? Ya Allah, sholat duha. Anak bergeser, waktunya jam 8 jadi jam 9. Besok nggak boleh. Oh, Quran saya. Oh, ini dihisab. Catat program. Saya tidur jam sekian, bangun jam sekian. Setelah itu saya wudhu, sholat, baca ini, baca itu, berangkat ke masjid, sholat berjamaah, subuh di sana. Setelah itu baca Quran, nunggu isyraq, sholatul isyraq, pulang, mandi, sarapan, bekerja. Sambil bekerja saya harus baca sholawat sekian ribu kali. Ada di toko. Kemudian saya hitung semuanya. Jam sekian saya sholat duha. Saya baca surat ini, itu dan ini. Setelah itu saya akan baca wirid ini. Sebelum duhur saya harus siap wudu. Kemudian saya harus pergi masjid. Saya sholat tahiyatul masjid. Masuk waktu kemudian ke masjid. Niat etika di sana. Sholat duhur, sholat ba'diyatu duhur. Kemudian saya pulang, saya makan, saya istirahat sebentar. Sore saya berangkat ke masjid. Saya sholat itu, saya di rumah duduk sama anak-anak, baca hadis 10 dengan anak-anakku, nasihatkan kepada mereka. Kemudian atur itu semuanya, hadir majlis itu, hadir majlis ini. Kemudian sebelum tidur dicek mana yang luputnya, mana yang luput nih. Ini yang di besok jangan sampai ada yang luput. Anda akan menjadi manusia yang sempurna, saudara. Kita nggak gitu lah, nggak pakai hisab-hisaban kita. Ya Allah, ini seminggu ini, ya Allah, mesti sebanyak ini. Ya, nggak pakai hisab itu kita ini. Insyaallah, mudah-mudahan diberi akal kita, nggak jadi akhir masih kita di dalam ini ya. Wasa'ah yufdi fiha ila ikhwanih alladzina yubassirunahu bi'uyubi nafsi. Saat kamu munajat kepada kamu, saat kamu menghisab diri kamu, saat kamu cari saudara-saudara kamu, cari teman-teman kamu yang meneliti aib kamu, yang mau mengkritik kamu, yang mau nasihati kamu, bukan yang muji. Cari yang muji-muji, cari yang mengkritik kamu, cari yang mengingatkan kekurangan kamu. Kalau kamu ingin sempurna, kalau Anda kepingin sempurna, inilah wahai hakim, saudara. Yang alafu, yang bicara soroha, yang bicara terang-terangan ini jarang. Yang mudahana, pura-pura ini banyak. Laqad azza fi hadha zamani musa'idun
yu'inuka fi majdin wa yanhaka an syukri. Idza kunta khairan qala labbaika musari'an wa in kunta syarran qala abika au tabli. Sedikit orang yang dikatakan berpihak kepada kamu itu sedikit. Yang banyak berpura-pura. Gimana orang berpihak kepada kamu? Urusan yang mulia, urusan yang taat, membantu kamu, mendukung kamu. Dan dia selalu mencegah kamu dari urusan-urusan yang rendah. Jangan, tidak pantas kamu. Kalau kamu ngajak kebaikan, dia akan menyambut lebih baik. Dia segera akan menyambut. Ayo. Gimana kalau kita sekarang kumpulkan dana untuk membangun rumah janda itu yang sudah mau rubuh? Ayo, bismillah, dukung. Kalau ada kabar kebaikan, langsung dia menyambut. Nggak langsung ngantuk, saudara. Urusan dulu langsung loyo, tapi saya. Walaupun tasyarron, kalau ngajak kejelekan atau ada kabar kejelekan, langsung diperingatkan, jangan diteruskan. Kalau kamu teruskan, satu darah dua. Saya menjauhi kamu atau kamu menjauhi dari saya. Tidak ada kompromi. Ya apa? Kita sudah teman dekat, gak enak sudah. Nanti takutnya nanti ada yang les. Kita ini sudah teman dekat, gak enak, gak ada. Kalau syar, tidak ada pilihan. Kamu meninggalkan saya atau saya meninggalkan kamu. Gitu. Yang ada berpura-pura. Berpura-pura yang ada. Cari satu saat, cari orang yang selalu menasihati kamu. Cari orang yang mengingatkan kamu. Jangan yang muji-muji. La an ya'tiya ahadukum ila akhihi bisayfin murhabin khairun min an ya'tiya wa yuthni alaih. Kama qala sallallahu alaihi. Di antara kamu bawa pedang yang berhunus mengancam saudara yang mau bunuh, itu masih lebih mendingan, tidak berbahaya. Yang paling bahaya adalah datang untuk memuji kamu. Nah, yang muji-muji ini pernah satu orang dipuji zaman di hadapan Rasulullah. Ada rajulun akhahu baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad qata'ta unuqa akhika bi ghairi sikkin. Law sami'ahu ma aflah." Kamu betul-betul telah menyembelih saudara kamu tanpa sikin, tanpa pisau. Kalau dia dengarkan pujian kamu, dia nggak ada beruntung. Amalnya bisa gagal gara kamu. Amalnya bisa gagal, bangun masjid, masya Allah, masjid dibangun itu. Kalau itu ujub buyar saudara. Kenapa amal itu kalau ada ujub nggak ada nilai? Nggak ada nilai. Baju sarung yang bagus yang harganya jutaan mahal saudara. Tapi kalau sudah terbakar nggak ada nilai. Umroh, haji, bangun masjid, dakwah, khutbah, semuanya ini kalau kamu ujub nggak ada nilai, terbakar. Jangan cari orang uji, tapi cari orang yang yadhkur uyubak wa yuridu shalah minnak. Yang berikutnya, wasah yukhalli fiha baina nafsi wa bain syahwati. Ada saat untuk dirinya, untuk kesenangan dirinya, tapi yang halal, sama istri, sama anak-anak. Bolehlah rekreasi, tapi jangan sering rekreasi. Ente ziarah sama habaib aja nggak pernah ziarah karena safarinya bajul istiqomah gitu. Ya jangan. Artinya perlu kita untuk tidur, mungkin kita ke villa,
istri, sama anak-anak, belum. Ada saat untuk itu, ya, ada saat untuk itu juga. Bagi waktu itu 4 saat ini, ya, 4 saat ini, ya. Kata itulah ciri-ciri orang yang disebut al-aqil. Nah, orang aqil ini sedikit saudara, ya. Kadang-kadang banyak sukses dalam bisnisnya, tapi tidak aqil, tidak aqil. Kadang-kadang ilmunya banyak, tapi tidak aqil saudara. Tapi tidak aqil. Kita kasih gambaran. Ada orang pintar masak, masaknya chef, tapi dia nggak bisa melayani tamu, nggak bisa melayani pembeli. Ada gitu, akhirnya nggak laku. Akhirnya nggak laku. Badok kan ini? Mari badok ini dia loh. Perempuan cantik, mati, supaya luar biasa, tapi nggak adil. Nah, nyentak di ujung misalnya, nggak adil. Ada orang begitu sudah punya kelebihan, tapi dia tidak adil. Tidak adil. Dokter misalnya, dia pintar, tapi Anda disuruh sembuh. Banyak yang mati karena penyakitnya. Akhirnya dibenci. Ustaz, alim, dai, adil ada saudara. Ada. Karena itu tidak semua orang jadi adil itu. Kalau orang itu punya ilmu dan punya akal, itulah pemimpin. Itulah pemimpin saudara. Karena itu tadi Isa nyatakan kun at-tabibil hadik yatrahu dawa fi mawdi'id da. Sakit matanya dikasih tetesan mata, sakit matanya dikasih obat dorong. Orang itu kalau kasih obat itu harus tahu persis apa obatnya, dosisnya harus paham. Dokternya langsung yang pintar loh ya, yang akhir diukur timbangannya apa, umurnya bagaimana, ada efek sampingan nggak, jadi ada alergi nggak, ada jantung nggak, ada, baru ditentukan obatnya. Orang dai, orang alim, orang ustadz itu tidak begitu. Ini orang-orang ini apa yang harus kita sampaikan persisnya, sehingga betul-betul akan jadi obat, nggak jadi fitnah, jadi hikmah, ngajak orang kembali kepada Allah. Bubar majelis benci sama orang, bubar majelis caci maki, bubar majelis nggak ada khusyuk, nggak ada cinta Nabi, nggak ada cinta Rasul, nggak ada cinta Allah, nggak ada cinta mereka muslimin. Akhirnya kalamnya dai justru menjadi penyakit di masyarakat. Disinilah kita harus persis apa yang harus kita sampaikan. Mudah-mudahan kita jadi orang yang adil. Ada yang perlu disampaikan, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, pertanyaan saya dulu. Wabarakatuh ya buduna al-ilmu tisudun. Kita sering juga tolabul ilmu. Majelis ilmunya sering mendengarkan maidah hasanah baik baik kiai ustaz dan sebagainya. Tetapi mengapa kadang-kadang bukan begitu bekas dalam hati. Ini pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua, kita punya tetangga ini selalu coba artinya tolong fitnah. Ketika punya tangga semacam ini, jika diberi pelajaran kita tidak diperhatikan, tidak diperhatikan, diberi pengertian, ada ditahu, malah tidak diperhatikan. Nah, ketika kita punya tangga macam ini, apakah perlu kita beri pelajaran atau
dia kata Abi tadi asyudu aja atau sebagainya. Mohon penjelasannya Abi. Pertanyaan pertama tadi, ilmu itu kok sering kita dengarkan kalau ada bekas dalam hati. Ada dua hal, bisa terjadi yang menyampaikan ilmu, bisa terjadi yang ambil ilmu. Ada yang berangkat ke majelis ini, kalau dia tadi itu tujuannya untuk menggali ilmu, maka setiap langkahnya akan dapat pahala. Kemudian perjalanannya seperti jihad fisabilillah sampai pulang. Begitu banyak pahalanya, para malaikat menghamparkan sayapnya untuk menjadi alas kaki dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau ada di sini, kopinya enak, lain lagi. Pokoknya enak, lain lagi itu. Nggak sama dengan yang kedua. Walaupun dia tadi itu nggak sia-sia. Kenapa? Kumpul dengan orang yang niatnya baik, insya Allah ketularan baik. Amin. Sekalipun nilainya tidak sama, nah, itu bisa disamakan. Ada juga hadir di majelis, ada hadis, tapi ketika langsung dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana malah bisa sampai subuh masih majelis itu. Itulah terjadi. Banyak yang begitu, saudara. Karena itu bisa jadi mutakalimnya juga. Kadang-kadang orang itu nggak boleh berbicara yang aneh-aneh. Bicaralah itu yang dibutuhkan. Kamu tanya, kalau ada orang lapar, itu dikasih apa? Makan. Ya roti, ya nasi. Kalau orang haus kasih air. Tapi kalau ada orang haus gak lapar, dikasih makan, yang itu yang lagi keliru. Orang yang haus tidak lapar, dikasih makan, itu keliru. Begitu juga ini orang-orang ini banyak harus diingatkan karena banyak maksiat, banyak dosa, harus diingatkan supaya takut, supaya tobat, supaya dia tadi itu meninggalkan maksiat. Kan begitu seharusnya. Ini enggak ceritanya Allah dakhala jannah wa in sarqa wa in zana wa. Jadi ini orang daging. Ini menebar racun. Kamu ini menebar racun. Bisa jadi dari si yang alim, bisa jadi si mutalim, bisa jadi dua-duanya. Sampai dan mutakalimnya sama. Itulah yang kita butuh sekarang. Siapa menjadi penasihat kita? Saudara, kalau berebut jadi penasihat semuanya bisa. Dan nasihatu sahih wal muskil gabuluha. Orang nasihat itu semuanya mudah, semua begini nasihat. Walaupun masih belum layak kepingin nasihat, apalagi ada di forum besar. Tapi yang menerima nasihat, yang menerima nasihat itu yang sulit. Tidak semua orang, tidak semua orang yang menerima nasihat. Kemarin tadi Ustaz sulit dinasihati, lopo betul. Itu sulit nasihat, padahal itu penting gitu nasihat itu. Kita sulit, kadang-kadang tidak mau musyawarah. Kenapa? Merasa sudah akhirnya orang yang akil itu masih mencari pandangan orang yang lebih akil, bukan merasa dirinya paling berakal. Paham ya? Orang demikian ini model ini kampungan itu. Ya. Yang berikutnya apa tadi? Punya tetangga. Ini loh. Kalau orang itu mau sempurna, jangan menuntut hak orang, tapi tuntut diri kamu untuk memberikan haknya orang. Paham? Kira-kira kita punya duit, kita mau sedekah. Ada orang miskin datang, bukan minta, tapi ditolong. Sudah duit, coba makan. Memang betul-betul lapar ya. Memang ada stresnya. Tapi itu misalnya.
Tapi lihat bagaimana Allah mengajarkan ini, mensifatkan bagaimana sifat daripada ahli Nabi. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Yang musuh pun dibantu. Itu hebatnya. Nah, kita kan nggak begitu. Ya kalau memang kita ini terbatas bantuan kita, boleh kita berikan kepada orang yang lebih soleh daripada orang yang soleh, yang lebih takwa daripada orang yang bertakwa. Apalagi antara orang bertakwa dengan orang tidak bertakwa. Ya, cuma jangan berharap pembalasan. Anda punya tetangga tidak baik, Anda balas tidak baik, bodoh baik. Kita tetap berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Bil afwa wa qul urfi wa alim jahil antu yaman harama wa tasila man qada wa ta'fu amman walama. Ada yang lain, follow ini. Allah hasbi wa Allah hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perbedaan dua ayat yang saya sempat baca. Yang pertama, wa Ismail wa Idris wa Yusuf Nuh min as-sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum min as-salihin. Yang kedua, an Ibrahim syakiran an-umid ijtabahu wa hadainahu ila siratal mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati minas salihin. Ma farq bainahuma ayatain. Satu as-salihin di dunia, yang satu as-salihin di akhirat. Satu. Jadi sebetulnya martabat as-sholihin itu bukan hanya satu martabat, tapi di setiap martabat ada as-sholihin. Jadi misal di antara orang awam ini ada as-sholihin, di antara ulama ada sholihin ulama, di antara para nabi itu ada sholihin anbiya. Jadi itu martabat pilihan di antara setiap tingkatan. Karena itu Allah tekankan mereka bukan hanya sekedar nabi, tapi minas sholihin, nabi pilihan itu, nabi yang soleh itu, nabi yang soleh. Padahal seluruh nabi itu sholihin, tapi di sholihin di antara sholihin, pilihan nabi. Ya Allah yang Maha Tahu, karena yang memberikan makom itu juga Allah, yang memilih juga Allah. Karena itu sebenarnya Allah itu memuji dirinya. Istabahu. Kemudian Allah jadikan nasolihin. Kemudian padahal kita ini akan memilih setelah kita teliti, tapi Allah tidak. Allah sudah pilih dulu, dan dia adalah orang yang soleh. Dia menjadi soleh karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita berbicara hakikat. Contoh lagi, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu kan juga melanggar ya, sampai dikeluarkan. Tapi sempat sedara Allah memilih Nabi Adam. Allah memilih Nabi Adam, berbeda dengan iblis. Nggak tahu sama Allah, dilaknat oleh Allah. Wa inna 'alaika la'natillah ila yaumiddin. Itulah rahasia Tuhan. Jangan ada satupun yang merasa
Kalau dia beribadah menjadi orang dipilih oleh Allah, itu hak Allah memilih Anda atau tidak. Iblis yang banyak ibadah kepada Allah tidak dipilih oleh Allah hanya karena satu dosa. Nabi Adam justru karena melanggar dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah kita harus paham bahwa pilihan Allah itu tidak bergantung dengan karena nilainya kamu, tapi pilihan Allah itu bergantung dengan kehendaknya. Karena itu jangan pernah menilai diri kamu karena kamu sendiri tidak tahu nilai diri kamu. Allah yang Maha tahu siapa kamu. Begitu kan? Jadi yang kita tadi, sholihin itu di setiap tingkatan, di setiap tingkatan. Ya, seperti Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Kalau sholihin orang awam dia turun. Wa alhiqni bis-sholihin itu kalau dibanding sholihinnya orang awam, sholihinnya ulama dia turun derajatnya Nabi Yusuf. Tapi sholihin di antara para anbiya, di antara orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa alhiqna bis-sholihin begitu. Fadhal namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih utama mana tuh? Antara kita itu bekerja sama kita ilmu, sama-sama kewajiban juga. Iya, kita ya. Banyak orang yang mencemooh biasanya yang diutamakan ya kerja dulu, karena lebih pentingnya keluarga. Ya, udah itu aja. Jadi begini, dengan kebaik-baik. Mencari ilmu itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ya. Ada yang justru fadilah, bukan sunnah, bukan wajib, tapi tambahan lah. Ya. Ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Bekerja untuk mencari hajat diri kamu, anak-anak kamu wajib. Cari rezeki yang halal itu adalah wajib, fardhun ba'dal fardhiyah. Bekerja untuk cari tambahan supaya punya sepeda motor, supaya punya rumah, punya itu, ya itu boleh asal dengan rezeki yang halal karena digunakan untuk hal-hal yang mubah. Bekerja untuk mencari kekayaan padahal sudah kaya. Ini pakai alasan enggak hadir karena anak melaksanakan wajib. Jihad itu kalau untuk cari hajat, untuk hajatnya kamu. Lah kalau untuk numpuk-numpuk dunia, apalagi meninggalkan ilmu yang wajib, ya dosa. Karena itu dilihat kondisinya orang tadi itu. Lah anak ini jadi pegawai, gaji anak 50.000, waktunya anak jam 7 bekerja sampai jam 4. Terus setelah itu tidak punya waktu lagi, punya habis maghrib, bisa belajar habis maghrib. Tapi bisa punya, bisa ada kalau kita pandai mengatur waktu. Tapi anak juga capek, karena itu anak tidak bisa hadir majelis ilmu. Kemana kamu? Di pos kamling main cekak. Karena ini kadang-kadang orang tadi itu bukan ingin mengkoreksi dirinya yang menyempurnakan, tapi justru membela kesalahannya. Karena itu dia harus dilihat kondisinya dulu. Karena ini orang memperkaya diri atau orang ini karena untuk hajatnya, ilmunya yang ditinggalkan itu ilmu yang harus dicari, ilmu wajib atau waktu kifayah atau yang lainnya, itu harus betul-betul diketahui dari dahulu. Paham ya? Bisa nggak ini? Nyantol nggak Pak? Yang di tengahnya, Bapak, siapa tadi? Bapak. Ini masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya apa disebut orang berakal yang bukti-bukti yang datang di majelis sekolah itu? Perempuan
Ini pernah saya terangkan gitu. Ya. Jadi Malang waktu itu kalau nggak salah. Jadi begini tuh, ada cara ibadah laki-laki, ada cara ibadah perempuan. Paham ya? Cara ibadah laki-laki jangan disamakan dengan cara ibadah perempuan. Misalnya laki-laki itu mengangkat suaranya itu bisa berbeda pahala, tapi perempuan justru merendahkan suaranya, itu berikan pahala. Minyaknya laki-laki itu yang jelas baunya, minyaknya perempuan itu yang samar baunya tapi jelas warnanya, hanya sedikit dipakai. Ya? Ada perbedaan, bahkan perempuan ini paling afdolnya sholat itu fi qari baitiha, di tempat yang paling dalam di rumahnya. Ada ruang tamu, ada ruang muka, ada teras, ada kamar. Masuk kamar yang paling dalam. Paham ya? Lah, perempuan itu diperintahkan waqarna fi buyutikunna, tinggal di rumah. Sehingga Jumatan tidak disyariatkan, sehingga jenazah tidak disyariatkan. Lah ini udah mufakat ini. Buddha ada, Hadroba Saudan ada, kemudian tidak acara ibu. Ini akhirnya di rumah suaminya bawa selendang. Ya jangan dong. Kita ini masih menangi umi-umi kita itu, nggak gitu. Buat misalnya, buat maulid ada di Surabaya. Di mana? Satu maulid buat ada di Surabaya khas. Nggak usah datang kan yang beli pasuruannya dari Jombangnya dari. Buat di tempat masing-masing, nggak satu kali. Kulium. Bingung sama suaminya aku nih. Joko apa sekali bingung ya. Ini yang terjadi, ini kebablasan. Dulu kan ada nih orang tua kita ikut hol-hol mana-mana itu. Sekarang rombongan ikut hol, bukan ikut hol ziarah. Saya itu Jakarta. Orang ini bukan buat kegelisahan ada di Indonesia saja. Di Hadrah pun gelisahan ada bohong. Di Basar itu tidak ada perempuan ziarah. Sekarang full. Itu Indonesia kabeh. Ya jangan. Nah ini kebablasan. Ini kebablasan. Lebih dari itu buat acara macam-macam. Dibuat acara. Rambutnya Rasulullah, rambutnya Siti Fatimah, rambutnya Siti. Di ikhtiaraat model ini jangan ada benar. Jangan baik-baik, rambutnya istri Anda, anak perempuan Anda itu kalau dijemur, digunting, itu Allah, walaupun sudah terpisah, tidak boleh digawe aja Nabi. Rambutnya Siti Fatimah, air botolan, 200 botol, air bekas mencuci, rambutnya Rasulullah. Salah udah saya pakai sini itu. Udah, jangan mobil begini, kasihan ini umat ini. Nangis, kok tangis si sopo. Udah, ini harus betul-betul diingatkan. Ya, jangan mau dibodohi dengan model-model begitu. Ya, jangan mau dibodohi dengan model begitu. Nah, majelis yang sekiranya boleh satu minggu sekali lah misalnya, tapi yang dekat, jangan nanti jauh-jauh, ikhwani. Jangan jauh-jauh, ini kan kalau pepek-pepekan monodil hall ini apa nih? Jadi kita orang miskin. Kalau belum ada yang ngarep sore itu semula dari ini jangan terjadi. Ya, jangan terjadi model ini. Kita dibutuh ustadzah dengan baik-baik. Di Pasuruan itu saya diterangkan juga dari mana itu ada Hubab Nur binti Abdullah bin Muhammad Al-Haddad, istrinya Habib Ja'far itu. Belum ada orang darah dulu. Itu
kerudungannya tutup, itu masih pakai sarung, itu kalau keluar ditutup begini. Hah? Tutup begini. Suruh di rumahnya ngajar, perempuan-perempuan diajari fasolatan, ini wajib. Nah itu diajari Sabina. Yang besar-besar diajari Sunan Taufik, ngerti orangnya alimah, mu'allimah. Iki cinta langit kabeh kadang-kadang ini wajib dak ngerti, wudu dak ngerti. Karena itu udahlah kita harus coba ini. Tidak boleh kita teruskan begini. Nah, akhirnya istri kita tidak tahu hotel atau di hotel, ngadakan acara di stadion, ada di gor. Yang dikeluarkan dari rumah kemudian tidak dibawa ke sana itu apa ini? Yang dikeluarkan dari rumah ke masjid aja itu bahaya. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah berkata begini, "Lau aliman nabiyyu ma ahdatsan nisa min ba'di la mana'ahunna 'anil khuruj ila masajid." Seandainya Nabi itu tahu apa yang diperbuat oleh perempuan setelah wafatnya zaman beliau, Aisyah, pasti Nabi melarang perempuan tadi itu keluar walaupun hatta masjid. Apa yang dilakukan ini jangan, ya. Karena itu jangan ikut cara yang dahulu itu akan salah, ya. Jangan yang model-model akhirnya model-model gitu, ya. Ajari perempuan itu layak, ajari perempuan itu adalah kurang keluar dari rumah. Antum di Surabaya ini masih menangi dulu rumahnya orang-orang dulu itu. Pakai kering semuanya, kering masih ditutup kebo. Pintu belakang itu pasti ada gandolannya, ya. Itu ada keringnya, mukanya ada kebonya. Kalau dibuka langsung nutup, tidak ada yang istilahnya kelalen tadi dibuka. Itu kalau jual beli dari meracangan itu dibuka. Intip-intip dari kebo itu beli ini. Nggak ada kuli masuk dalam rumah, tidak ada. Nggak ada. Wah, taruh sekarang dikasih kaca. Si orang di rumah kalau iwak lohan. Kelihatan semuanya ya Tuhan. Aquarium. Ini yang terjadi. Dan itu kita harus kembalikan. Nah, mau kakaknya. Ya, ini bukan tarbiyah itu semuanya. Mudah-mudahan insya Allah bisa kembali lagi. Cukup ada terakhir dari Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis tafak sa'a khair ibadah sittina san. Apa yang dimaksud hadis? Ya Pak. Tafakur sa'ah. Sittina sana. Iya. Ini itu menhadut tadi. Ibadah tanpa melibatkan hati, tanpa melibatkan pikiran. Dengan kamu tafakur sesaat, melibatkan pikiran ini, maka itu lebih berpengaruh dalam hati dan itu daripada ibadah 60 tahun. Tapi kalau ibadahnya dengan tafakur, wah hebat, 60 tahun. Itu kan. Jadi bandingannya ini tanpa melibatkan pikiran, ini melibatkan pikiran. Tapi kalau digabung, wah itu yang sempurna. Itu yang dimaksud. Ya. Jadi tafakur. Tafakur itu saudara ada yang melalui dengan baca Quran. Ada tafakur itu ada juga melalui baca hadis. Ada tafakur itu melalui wasaid, melalui alam. Satu lima ayat tidak afaq wa fi anfusikum wa la tubsirun.
Melihat bagaimana matahari, bagaimana itu langit itu tafakur. Ada tafakur itu melihat diri kamu sendiri. Ya Allah, anak ini tidur jantungnya, anak tetap bergerak sampai menggerakkan itu semuanya. Alhamdulillah. Gitu. Melihat diri kamu ini tafakur ini. Ada tafakur itu melihat wajah orang-orang soleh. Masya Allah, inna Allah kalau dipandang bisa menyakiti dia kepada Allah SWT, buat semangat beribadah kepada Allah SWT. Ini semuanya ayat. Ayat itu bukan, ayat itu ada dua. Ada disebut ayat matluah, ayat yang dibaca itu Al-Quran. Ada ayat matluah, ada ayat yang tidak dibaca. Nah karena itu, inna fi khalqis samawati wal ardh inna min inna ada juga la'allakum tatafakkarun, la'allakum tafqahun, la'allakum ta'qilun, la'allakum tasma'un. Itu semuanya ayat. Ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, dan banyak situ ayat-ayat Allah. Nah di sini bukan dibaca, tapi dipikir, diakalkan, didengarkan, dipahami, begitu. Ini termasuk bagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang solihin juga begitu. Karena itu ketika kita memandang orang-orang fasik, itu akan membekas hati kita. Ketika memandang orang-orang soleh, itu juga akan membekas kesolehan dalam hati kita. Allah Fatihah. Syifa.